Dan yang paling penting lagi Bapak Ibu, panjenengan nanti kami mohon untuk sekaligus ambil video untuk UKIN. Nah ini penting karena apa? Kami khawatir kalau nanti misalnya jenengan belum ambil video untuk UKIN, ternyata sudah libur total, siswa sudah nggak ada yang mau masuk, misalnya mau liburan kok malah dikongkon masuk, ya apa sih kan gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, di antara 3 video itu, jenengan yang terbaik itu buatlah untuk persiapan UKIN. Lah, apa sih bedanya persiapan video UKIN dengan video PPL? Bedanya itu di prolognya, Pak. Prolognya itu harus ada penjelasan bahwa video ini diambil kapan, tanggal berapa, jenengan oleh siapa, ada identitas gitu maksudnya ya. Jenengan dari LPTK mana, namanya siapa, mau melakukan apa, kegiatan PPL di mana, misalnya begitu. Itu ada prolognya, nanti akan kita sampaikan pada saat mau UKIN. Intinya nanti ada video-videonya jenengan itu yang dipakai PPL itu bisa dipakai UKIN yang terbaik, asalkan durasinya itu 30 sampai 40 menit. Itu untuk UKIN. Dan ada prolog di depannya bahwa video itu adalah video yang dikhususkan untuk UKIN. Karena Bapak Ibu, UKIN itu memang video terbaru aturannya. Tidak boleh video lama. Ya, aturannya itu video terbaru, tidak boleh video lama, sehingga di situ harus ada semoga nanti semoga tidak ada perubahan. Kalau dulu itu pernah disampaikan juga sih sebenarnya harus ada tanggalnya, kameranya itu harus ada harus ada tulisan kapan diambil, itu dulu itu pernah disampaikan seperti itu oleh panitia pusat itu. Tapi kan karena kondisi seperti ini, siapa tahu nanti bisa berubah. Artinya begini Bapak Ibu, kami menyarankan panjenengan dalam PPL ini 1, 2, 3 atau PPL 1 RPP 1, PPL 1 RPP 2 dan PPL 2 ini saya harapkan paling tidak ada gambaran kalau misalnya salah satu video panjenengan bisa dipakai untuk UKIN begitu. Tapi kalau beda lagi misalnya nanti ada aturan dari pusat bahwa memang benar-benar harus ambil baru dengan kalau dulu itu kan diminta harus ada kamera yang menjelaskan tanggal berapa diambil, pukul berapa diambil. Dulu itu pernah ada seperti itu, Pak. Tapi ini belum tersosialisasi secara resmi begitu. Nanti siapa tahu bisa ada keringanan karena memang kondisi kita sedang berada di ujung liburan seperti ini. Oke, baik Bapak Ibu, itu gambaran ya, gambaran yang nanti kita laksanakan untuk PPL. Oh ya, jangan lupa untuk RPP 1 itu nanti siklus 1. Kemudian RPP 2 siklus 2, pelaksanaan siklus 2. Jadi laporannya nanti panjenengan itu ada laporan video, laporan RPP plus pelaksanaan PTK pada siklus 1. Kemarin kan sudah sudah proposal. Jadi pada PPL 2 itu nanti sudah harus ada, pada PPL 1 itu sudah harus ada laporan untuk siklus 1. Terus kemudian yang RPP 2, siklus 2, dan selanjutnya pada PPL 3 itu nanti sudah ada laporan penuh untuk PTK. Lah apa mungkin toh Bu, uang PTK kok mau berapa kali pertemuan gitu ya. Itu nanti panjenengan sendiri yang bisa menyelesaikan. Apakah menambah pada pertemuan lain selain pada video itu, ya kan? Yang penting nanti terakhir itu akan ada laporan sudah lengkap. Ada suara-suara video? Nama saya. Oke, ini sudah pengen sekali ini PPL ini. Jadi Bapak Ibu jangan lupa nanti PTK itu ya, PTK itu panjenengan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Intinya nanti pada akhir PTK 3 kok PTK PPL 2 atau RPP 3 itu jenengan sudah selesai laporannya. Nanti bisa menambah sendiri di hari yang lain
pada saat pembelajaran itu yang tidak di video seperti itu ya, sehingga pokoknya nanti akan terkumpul laporan secara lengkap. Dan pada reviewnya nanti jenengan juga harus benar-benar presentasi untuk PTK secara lengkap. Nanti ada penilaian khusus PTK, ada penilaian khusus PPL. Dan yang menilai ada guru pamong dan juga dosen. Ngoten Bapak Ibu. Untuk UKIN nanti kalau UKIN itu gambarannya juga hampir sama gitu ya, cuman nanti ada proses upload, proses semacam registrasi, nanti nomor-nomornya jenengan mungkin berbeda, tidak seperti di LMS seperti ini. Kemudian nanti lamannya atau LMS-nya mungkin berbeda begitu nggih. Nanti akan dipandu Pak Eko tentang UKIN. Yang jelas bahan yang perlu dipersiapkan seperti itu. Ngiras-ngirus kalau memang nanti boleh PPL ini juga disiapkan untuk UKIN. Kita memudahkan panjenengan semua supaya nanti kerjanya lebih cepat. Bapak Ibu, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Saya mau tanya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, mohon ini bisa menjawab ya, Pak Eko ya. Saya tanya Bapak Ibu semua, apakah sampai detik ini Bapak Ibu ada yang merasa oling? Katanya teman-teman itu bahasanya oling. Sudah capek banget. Itu. Semangat. Sembuh dari awal sampai sekarang. Tetap semangat. Sekarang sudah aman, Kak. Semoga harapan kami terus Sedikit lagi, Bu. Bagus. Bapak Ibu. semangat. Asam lambung kambuh, Bu. Asam lambung kambuh. Sampun Pak Eko dimatikan Pak Eko. Meski peteng, tetap semangat. Masuk bareng, keluar bareng. Baik Bapak Semakin Ibu. langsing, Bu. Semakin lambungnya kambuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Berarti saya sudah mendengar suara panjenengan. Jenengan semuanya meskipun berjuang berdarah-darah, tapi semuanya tetap semangat. Ini yang saya harapkan. Dari awal kemarin sudah saya sampaikan bahwa panjenengan akan digodok dalam Kawah Condro Dimuko di IAIN Kediri ini untuk selanjutnya akan menjadi dosen guru profesional. Oleh karena itu memang harus berdarah-darah Bapak Ibu, penuh perjuangan sampai kurus, lupa makan dan seterusnya, lupa anak dan lupa istri, tetapi harus tetap semangat karena perjuangan panjenengan sudah di ujung. Sudah hampir selesai Bapak Ibu. Nah ini kita harus berdoa Istri semoga jangan, panjenengan Bu. selesai tepat waktu, selesai dan lulus pada tahun ini. Saling support Pak Bapak Ibu. Amin ya Allah. Saling Amin, ya Allah. semuanya di kelas ini harus saling membantu supaya semuanya nanti bisa selesai bareng-bareng. Masuk bersama-sama, keluar bersama-sama. Tidak ada yang ya merasa Allah. susah, tidak ada yang merasa terbebani. Amin. Semuanya berjuang bersama-sama Bapak Ibu. Ya, Dan insya Allah Bu. kami dari LPTK mendampingi panjenengan terus apa yang panjenengan butuhkan supaya nanti bisa mengantarkan panjenengan untuk lulus dan Amin ya Allah. terima kasih. Sekian kami sampaikan, kami kembalikan pada Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Saudara Yuna. Ini saya langsung muncul ada chat ini dari Pak Solihul Hadi. Aslinya oling. Saya langsung tertawa ini tadi. Oke, terima kasih atas arahannya terkait PPL. Jadi itu tadi yang disampaikan garis besarnya terkait apa itu dan bagaimana dan kapan panjenengan mulai PPL sudah disampaikan secara garis besarnya oleh Bu Kaprodi. Izin share screen, ingin menyampaikan jadwal detailnya Bapak Ibu selama 1 bulan PPL nanti. Yes. Berikut adalah jadwal pelaksanaan PPL 1, RPP 1. Jadi istilahnya Amo. Alah nek ndak manut iku ya gabung. yeah.
Nggih, harus manut sama ibu nggih. Jadi istilahnya adalah PPL 1, RPP 1, PPL 1, RPP 2, dan PPL 2, RPP 3. Jadi istilahnya begitu, di LMS juga seperti itu, sehingga nanti Bapak Ibu supaya tidak bingung maka istilahnya kami samakan. Jadi, sebenarnya secara garis besar PPL 1, 2, 3. Tapi kalau karena istilahnya di LMS seperti itu, dan di KMA-nya seperti itu, sehingga istilahnya adalah PPL 1 dan 2. Yang beda adalah implementasinya. Oke, ini adalah rutinitas Bapak Ibu tanggal 8 Juni, itu di hari pertama itu adalah Bapak Ibu membaca kontrak yang sudah dibuat oleh dosen, kemudian ada pengarahan dari dosen, kemudian dari guru pamong terkait ini nggih, RPP dan terkait RPP, kemudian kepastian PTK yang akan dilaksanakan. Jadi hari pertama ini mengecek gitu nggih, dosen dan guru pamong dan panjenengan nanti koordinasi di pagi hari misalkan, terus kemudian nanti juga berkoordinasi dengan kepala sekolah. Nanti juga kami siapkan surat permohonan lokasi PPL yang ditujukan ke sekolah masing-masing, nanti bisa disampaikan kepada kepala sekolah terkait pelaksanaan PPL itu tanggal berapa dan sampai tanggal berapa, kemudian jadwalnya juga nanti akan coba kami sampaikan melalui surat dan nanti bisa ditujukan ke kepala sekolah. Siapa tahu nanti kepala supaya resmi begitu Bapak Ibu melakukan PPL di sekolah panjenengan, walaupun PPL-nya di sekolah masing-masing gitu, tapi nanti akan kami siapkan suratnya juga. Ini hari pertama full ya. Ini nggak ngapa-ngapain ya, bukan nggak ngapa-ngapain ya, tetapi Bapak Ibu nanti mulai koordinasi, nanti bisa koordinasinya bisa melalui Vicon, bisa melalui grup WhatsApp. Nanti dosen dan guru pamong akan masuk. Dosen dan guru pamongnya berbeda dari review kemarin, berbeda dengan pre-teaching kemarin, berbeda dengan uji kompre. Jadi tidak ada yang sama, akan ketemu dosen yang baru, guru pamong yang baru juga untuk pelaksanaan PPL ini. Sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan input dari banyak ini ya, banyak dosen dan guru pamong. Kemudian, nah ini Bapak Ibu untuk hari kedua dan 3, 4 hari ini adalah waktunya Bapak Ibu mengimplementasikan RPP lengkap, RPP 1 jadi RPP 1 karena ini adalah implementasi RPP 1 lengkap dan PTK serta pola praktek pembelajaran terintegrasi dengan PTK. Jadi tanggal 9, 10, 11 okay. Di tanggal maaf audionya bentar jadi tanggal 9, 10, 11 ini mungkin Bapak Ibu ada yang masih PTE masih ini masih ujian, ada yang sudah selesai PAT-nya. Kalau yang sudah selesai mungkin bisa nanti diajak nih siswanya untuk ngajar, tadi sudah disampaikan. Kalau misalkan pas PAT di tanggal-tanggal ini 9, 10, 11 maka nanti bisa dilakukan di hari PAT itu. Misalkan paginya PAT, siangnya misalkan setelah pasca PAT Bapak Ibu coba mengimplementasikan RPP yang sudah panjenengan buat di Lokakarya kemarin, kemudian dilakukan di sini di tanggal-tanggal ini. Tanggal ini adalah pilihan ya Bapak Ibu. Jadi 9, 10, 11 ini adalah pilihan. Bapak Ibu bisa ngambil tanggal 9 atau tanggal 10 atau tanggal 11 ini jadwal yang disiapkan oleh Panas. Jadi mengantisipasi Bapak Ibu bisanya kapan. Jadi jangan lupa proses pembelajarannya akan direkam. Semuanya direkam. Sama seperti tugas lokakarya, sama seperti tugas kemarin ya, yang sudah dicoba diperticingkan, kemudian dapat masukan dan lain sebagainya. Ini nanti Bapak Ibu prakteknya di tanggal ini, mau tanggal 9, monggo, 10, 11, monggo. Jadi lebih fleksibel Bapak Ibu. Kemudian di hari ke-5, 6-nya, 2 hari ini Bapak Ibu tugasnya adalah editing video. Nah, videonya ini apa? Video yang pertama adalah video pembelajaran asli dengan durasi waktu sesuai aslinya. Ini jadi video yang panjenengan rekam tadi, misalkan panjenengan ngajar 2 kali 45 menit, nah, monggo. Ini nanti bisa
diedit, misalkan dikasih mukodimah di depannya ini video PPL 1 lengkap gitu nanti. Kemudian yang kedua, editing video diedit menjadi 10 hingga 15 menit. Nah, ini yang nanti yang akan dikumpulkan di LMS yang ini. Yang atas ini adalah sebagai dokumentasi. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi yang disampaikan Bu Yuyun tadi, dalam rangka UKIN. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu mantep atau mateng di rekaman PPL 1 ini ya, PP1 ini, maka ya itu saja yang diedit ulang gitu. Atau itu yang dijadikan UKIN. Sehingga videonya jangan dibuang tetapi diunggah di YouTube, disetting tidak publik. Kenapa tidak publik? Karena nanti kalau panjenengan publik maka semua orang bisa mengakses. Yang tidak punya link bisa akses sehingga nanti bisa dicomot, diambil oleh orang lain, dicomot oleh teman-teman mahasiswa dari LPTK lain. Sehingga semua video settingannya adalah tidak publik, kecuali nanti Bapak Ibu setelah selesai dalam PPG lulus lah misalkan, baru nanti di publik, karena itu adalah produk yang sudah lolos panjenengan, yang sudah panjenengan buat dan panjenengan lulus dengan itu, sehingga menjadi referensi bagi mahasiswa-mahasiswa dari LPTK lain atau mahasiswa-mahasiswa yang akan kuliah di LPTK IAIN Kediri nantinya di tahun atau batch berikutnya. Dengan syarat tadi harus sudah selesai dulu proses PPG-nya baru dipublish. Jadi saya ulangi lagi, video 2 ini adalah video pembelajaran asli, ini diunggah di YouTube atau disimpan di Google Drive. Harapannya adalah di YouTube karena nanti tinggal publik begitu saja, ini sebagai konten panjenengan. Jadi video YouTube panjenengan itu sudah punya konten ini PPL kan, berarti nanti akan ada 6 video. Terus kemudian kemarin di Lokakarya kemarin juga membuat produk 2 video. Maka sudah 8 konten atau 8 konten YouTube panjenengan yang bisa dipublik nantinya setelah PPG selesai. Ini editingnya, ini waktunya. Jadi tadi yang saya sampaikan di prolog di awal, jadi PPL ini lebih santai, panjenengan tinggal mengimplementasikan RPP yang sudah matang, yang sudah di review, yang sudah dapat masukan dari dosen pereview dan guru pamong kemarin, kemudian diuji kompre juga diperticinkan, itu nanti tinggal mengimplementasikan, tinggal ngajarkan tapi direkam gitu. Setelah itu terus diedit. Nah, ini durasinya 6 hari ya. Pokoknya hari pertama PPL itu adalah koordinasi dengan kepala sekolah, guru pamong, kemudian hari berikutnya adalah implementasi, kemudian editing. Kemudian Bapak Ibu setelah 6 hari, hari ke-7 ini adalah review PPL RPP 1. Jadi videonya tadi diunggah di LMS, video panjenengan. Jadi di LMS nanti unggah RPP, unggah video praktek ini. Nah, kemudian nanti di review nanti panjenengan juga harus merespon reviewnya ini adalah Vicon nggih, Vicon. Nanti Viconnya adalah mereview videonya ditampilkan, kemudian direview kekurangannya, kelebihannya di mana, kemudian dikritisi, kemudian nanti akan dinilai. Sekaligus ini tadi di pelaksana PPG-nya adalah PTK-nya. Nanti apakah sudah mulai diimplementasikan PTK-nya dalam RPP 1 tersebut atau PTK-nya ini adalah PTK Siklus 1 nggih. Nah, nanti akan didiskusikan dengan dosen di sini. Ini setengah kelas di sini adalah misalkan satu kelas itu 10, maka yang presentasi, yang videonya dibahas dan PTK-nya dibahas itu 5 orang. Kemudian 5 orang berikutnya di hari berikutnya. 15-16 Juni. Nah, jadi Bapak Ibu peserta PPG, jadi nanti Bapak Ibu akan ketemu secara tatap muka, Vicon kembali, rutinitas Vicon itu di saat review. Nah, di review ini Bapak Ibu nanti akan Vicon, ya ini yang harus on time ya. Yang kalau yang pelaksanaan di depan tadi ini kan fleksibel, ini Bapak Ibu sendiri konsultasinya bisa melalui grup WA ya, grup WA panjenengan tanya-tanya apapun terkait teknis dan lain sebagainya, nanti bisa konsultasi dengan dosen dan guru pamong di grup WA. Kemudian
langsung disambung ya. Ini 15-16 disambung berikutnya 17 itu sudah langsung PPL 1 RPP 2. Jadi implementasi RPP 2. RPP 2 sama hari pertama koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian panjenengan melanjutkan PTK-nya siklus kedua di PPL ini, di rutinitas ini. Kemudian ini implementasinya melanjutkan pelaksanaan PTK di tanggal 18, 20, dan 21 bulan Juni. Nah, ini hari Sabtu, Senin, dan Selasa. Ya, mungkin panjenengan bisa hari Seninnya, dan kalau saya lihat kalender dari Kemenak nih, dari pusat dan lain sebagainya, mungkin di tanggal ini, tanggal 20, 21 ini adalah sudah liburan ya, sudah mulai liburan. Panjenengan sudah mulai liburan mulai tanggal 20 ini. 20 ada yang liburnya masih tanggal 26 atau minggu berikutnya. Nah, kalau misalkan masih belum libur, masih menunggu rapotan, ini bisa panjenengan maksimalkan karena siswa masih di sekolah ya, untuk mengimplementasikan RPP untuk diajak rekaman. Tapi kalau misalkan sudah liburan, maka bisa sebelum ini, misalkan tanggal 17-nya, ini panjenengan sudah bisa langsung implementasi RPP. Jadi sebelum libur lah ya. Karena kalau saya lihat mulai libur itu ada yang mulai tanggal 20, ada yang 27 itu sudah baru liburan. Jadi kalau yang belum libur bisa disesuaikan begitu. Kemudian sama videonya, ini video yang berbeda ya Bapak Ibu, video rekaman dari implementasi RPP 2. Karena nanti dalam review itu dosen akan mencocokkan RPP yang panjenengan susun, perangkat yang panjenengan susun, apakah benar-benar digunakan di dalam implementasi ini, video ini. Nah, karena berupa video, karena tidak memungkinkan ya, PPL ini dosen itu mendengarkan panjenengan ngajar, satu orang misalkan itu 2 kali 35 menit, 70 menit mendengarkan satu mahasiswa, mendengarkan panjenengan PPL begitu, sehingga tagihannya adalah video tersebut. Hari ke-5-6 sama editing video ya. Editing video ini misalkan kalau sudah selesai langsung editing, berarti ini bisa panjenengan bisa gunakan untuk istirahat, atau mungkin sekali bisa ngambil tag rekaman untuk PPL berikutnya. Tetapi ya tadi resikonya karena belum direview, sehingga masukan-masukan atau kesalahan-kesalahannya otomatis akan terulang kembali karena belum dapat review. Harapannya di PPL 1 RPP 1 di awal tadi yang ini masukan-masukan dari dosen itu bisa maksimal, panjenengan serap, dari guru pamong juga panjenengan serap, sehingga untuk pembuatan video di sini dan berikutnya nanti sudah lebih sempurna. Begitu. Sama ya, video aslinya tetap diunggah. Kemudian tapi yang diunggah di LMS adalah video yang durasi 10-15 menit ini. Yang video aslinya tetap diunggah di YouTube, tetapi sebagai dokumentasi, sebagai literasi bagi mahasiswa PPG berikutnya. Amal jariah panjenengan. Kemudian berikutnya di pelaksanaan reviewnya tanggal 24, 25, jadi nyambung terus ya, 24, 25 ini sama mendiskusikan implementasi praktek RPP 2, kemudian bagaimana siklus 2 PTK-nya tadi nanti akan didiskusikan setengah kelas, kemudian setengah kelas berikutnya di hari kedua. Kemudian nyambung lagi di hari ke berikutnya, ini. Jadi ini 24, 25, 26 tanggal hari Minggu, ini hari Senin tanggal 27. Koordinasi kepala sekolah. Nah, 28, 29, 30 ini jelas panjenengan ini sudah masa-masa liburan. Jadi videonya mungkin bisa tag di sebelumnya, ya, sehingga di pelaksanaan ini panjenengan bisa ini ya, bisa lebih rileks lah, menjernihkan pikiran, tinggal menunggu reviewnya. Atau di saat ini, waktu-waktu ini panjenengan bisa melakukan unggah RPP, unggah video di LMS, sehingga nanti ketika review sudah siap gitu. Ini 1-2 Juli editing ya. Kemudian berikutnya langsung tanggal 4
Karena tanggal 3 hari Minggu nggih. Tanggal 4-nya ini review. Ulangi lagi nggih. Yang ini di tempat ini adalah penyusunan hasil laporan PTK. Jadi misalkan ini videonya sudah di-take sebelumnya, maka penyusunan laporan bisa dilakukan di sini sehingga laporan hasil PTK-nya maksimal, bukan laporan yang copy paste misalkan dari mana yang mungkin belum bisa dipertanggungjawabkan, sehingga harus, karena nanti akan presentasi di review, nanti akan panjenengan harus mempresentasikan laporan panjenengan. Jadi harus disiapkan laporannya sebaik mungkin di masa ini. Kalau misalkan videonya bisa di-take sebelumnya. Kemudian review PPL, ini ada 4, 5, ini review ya, video implementasi RPP 3. Kemudian ini setengah kelas berikutnya. Nah, pada tanggal 6 ini presentasi hasil laporan PTK. Jadi PTK yang sudah panjenengan buat laporannya nanti diunggah, kemudian dipresentasikan setengah kelas berikutnya di tanggal 7 ini. Nah, tanggal 7 ini karena tanggal 7 Juli ya. Tanggal 7 Juli. Kemudian Bapak Ibu, tanggal 9 itu kan Idul Adha ya. Nah, jadi 2 hari sebelum Idul Adha panjenengan masih presentasi hasil PTK ini. Nah, untuk persiapan UKIN, video UKIN sesuai jadwal yang di-share oleh Panas, UKIN itu untuk praktek ngajarnya, real praktek ngajar itu tanggal 14-15 Juli. 14-15 Juli itu adalah hari Kamis dan Jumat. Maka video yang akan panjenengan gunakan untuk UKIN harus menyesuaikan, utamanya dalam tanda kutip seragamnya. Oke, Kamis dan Jumat. Jangan nanti hari Kamis atau Jumat misalkan UKIN ngambil video yang misalkan di PPL 1 tadi, di RPP 1 tadi, padahal panjenengan rekaman di RPP 1 itu hari Senin, pakaiannya putih merah, kan enggak match. Nah, kan akan lucu ketika nanti Panas melihat UKIN itu, loh, ini hari Kamis dan Jumat kok bajunya putih merah. Nah, maka itu harus disesuaikan. Oke. Ingat, UKIN tanggal 14-15 karena nanti di UKIN itu akan disampaikan video ini kami rekam tanggal sekian. Nanti contohnya di YouTube banyak, panjenengan tinggal klik UKIN video UKIN PPG LPTK IAIN Kediri atau LPTK manapun lah pasti ada. Yang LPTK IAIN Kediri juga ada. Nanti contohnya seperti apa itu nanti akan membawa kartu. Nah, kartunya itu baru bisa dicetak ketika sudah panjenengan daftar di UKIN, daftar registrasi di UKIN. Nah, maka itu karena sekarang belum, maka itu kan bisa ditambahkan nanti. Jadi rekaman videonya video fullnya sudah siap. Nanti tinggal video mukodimah itu bisa ditempelkan, digabungkan di depannya. Sehingga tidak perlu mengedit sampai belakang, jadi cukup. Yang penting itu tadi, seragamnya disesuaikan dulu. Itu akan aman pokoknya sampai belakang untuk UKIN. Jadi persiapan itu. Nanti insya Allah sesuai jadwal Panas itu tanggal 8, ini kan tanggal 7 ya. Tanggal 8-nya adalah sosialisasi sistem di UKIN. Karena UKIN itu panjenengan unggah portofolio itu tanggal 11, 12, 13 Juli. Jadi Senin, Selasa, Rabunya setelah ini. Karena ini kan 4, ini Senin, Selasa, Rabu. Dan minggu berikutnya itu adalah panjenengan sudah mulai unggah portofolio di sistemnya UKIN. Kemudian untuk di LMS-nya nggih, Bapak Ibu sekalian, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini contohnya nggih, salah satu contoh video yang dibuat oleh ini dari LPTK IAIN Kediri, UKIN. Dan untuk gambaran sepintas nanti masih banyak dan lain sebagainya. Nah, ini membawa kartu ini harus dicetak. Nah, ini kan bisa ditempel-tempel di depan saja nanti. Nah, ini kan panjenengan, nah ini kan sudah bisa diedit ini karena masih pandemi ya, jadi online. Oke, izin, bentar. Maaf, salah.
Nggih, Bapak Ibu, tampilan di LMS, jadi panjenengan nggih, ketika akses di LMS, ini misalkan ini akun panjenengan, di tetap Lokakarya nggih. Ini modul-modul yang sudah selesai, PPL ada di sini, Bapak Ibu. Sampingnya Lokakarya, panjenengan klik. Nah, di sini ada PPL 1, PPL 2, PPL 3. Ini tulisan di sini PPL 1, 2, 3 nggih, di covernya, tetapi yang di sini PPL 1, RPP 1, PPL 1, RPP 2, PPL 2, RPP 3. Ya, intinya adalah ini implementasi RPP 1, implementasi RPP 2, implementasi RPP 3. Nah, ini akan mulai tanggal 8, ini mulai 17 Juni, mulai 27 Juni. Kemudian nanti tampilannya akan seperti apa? Tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu di LMS-nya. Oke. Tampilannya sama. Di PPL sini ada kontrak yang bisa panjenengan akses, isinya nanti kontrak terkait PPL, kemudian review-reviewnya, kemudian RPP dan perangkat pembelajaran. Ini adalah nanti panjenengan unggah RPP 1 nggih, RPP 1 nanti panjenengan unggah di sini beserta perangkatnya. Kemudian video pembelajaran ini adalah tempat untuk mengunggah video 10 sampai 15 menit tadi. Untuk PTK ini belum diunggah nggih, untuk di PTK di sini karena kan PTK-nya adalah laporan akhirnya nanti nggih. Review di sini adalah tempat Vicon. Sama nggih, nanti akan ini akun dosen nggih, karena akun mahasiswa belum bisa diakses. Nanti akan ada sama seperti Vicon sebelumnya, panjenengan tinggal join, kemudian nanti panjenengan harus merespon diskusinya karena untuk menilai review itu nanti akan ada nilainya, tempatnya ya di tempat di sini, maka panjenengan harus merespon. Nah, responnya adalah ketika Vicon nanti Bapak Ibu kan akan mendapat review terkait RPP ataupun video yang panjenengan buat. Nah, nanti panjenengan harus catat dan dituliskan di kolom review ini sehingga nanti dosen bisa memberikan nilai di panjenengan. Sama nggih, fiturnya hampir sama. Jadi video, maka nanti akan video panjenengan, RPP juga sama, RPP dan perangkat semuanya berbentuk PDF, nanti akan muncul seperti waktu packaging kemarin. Jadi kurang lebih fiturnya sama, tapi hanya di sini tempatnya nggih, PPL. Dan PPL ini Bapak Ibu harus selesai nggih sampai akhir. Karena nanti akan ada fitur tryout yang disediakan LMS itu bisa diakses kalau sudah lulus PPL. Kalau belum lulus PPL nggak bisa diakses. Itu terkait dengan rutinitas dan yang ada di LMS, Bapak Ibu. Monggo apabila ada yang ditanyakan, tapi sebelum sesi tanya jawab, mungkin ada tambahan dari Pak Zainal selaku tim kurikulum. Monggo Pak Zainal. Ustaz Eka, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus di sini ada Bu Dr. Zuzun Junero selaku Kaprodi dan Bapak Eko selaku Sekrodi. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita cermati adalah pada PPL ini adalah implementasi dari RPP panjenengan yang kemudian direkam. Nah, dalam pengambilan rekaman ini saya tegaskan lagi posisi panjenengan pada waktu PAT, penilaian akhir tahun. Karena sesuai dengan jadwal atau kontrak belajar yang disampaikan Ustadz Eko tadi, mulai besok lusa ya, Selasa, Rabu ya. Rabu itu sudah sosialisasi masuk pertama, terus kemudian hari keduanya panjenengan implementasi RPP plus pengambilan gambar di sana. Nah, untuk itu monggo panjenengan sesegera mungkin koordinasi dengan pihak sekolah, terus kemudian dengan wakakurikulumnya dan dengan siswa yang akan panjenengan gunakan untuk implementasi RPP. Jadi dua hal, lembaga dan siswa ini tidak boleh panjenengan tinggalkan. Kalau bisa, tadi Bu Yuyun tadi mengajak separuh siswa atau gimana, tapi menurut saya lebih baik full Bapak Ibu, karena yang namanya PPL itu
kalau yang kelas reguler, yang idealnya ya panjenengan ngajar sebagaimana praktek mengajar pada jam kelas-kelas reguler, mulai jam dimulai dengan bel itu sampai jam selesai. Idealnya seperti itu, dengan diikuti oleh seluruh siswa di kelas itu. Nah, kalau bisa diupayakan seperti itu, tapi kalau tidak bisa mohon nanti ya jangan sampai kelihatan kelasnya kosong kurang rame. Nanti akan kelihatan kalau itu mana ya, kelasnya kurang maksimal. Jadi monggo itu betul-betul panjenengan persiapkan. Terus kemudian saya ingin tahu dari panjenengan semua, ini kan ada dua lembaga, yang satu sekolah, yang satu madrasah. Kalau kita lihat untuk libur akhir tahun ini itu 2 minggu atau 3 minggu Bapak Ibu? Yang sekolah dulu. 2 minggu Bapak. 2 minggu lebih. 2 minggu Bapak. 2 minggu Bapak. 2 minggu. Mulainya tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 1? 27. 27 sudah libur. SD 3 minggu, Tulungagung. Tulungagung Ya, 2 ada yang minggu. 3 minggu. Kalau di Purwasri 2 minggu lebih dikit, Pak. Oke. 27 itu berarti ada yang mulai tanggal 20 Bapak. Oke, terima kasih Bu. Informasinya sudah berarti. Terus masuk lagi tanggal 18 ya. Seragam ya 18 itu. 27 sampai 18. Oke, berarti ada yang liburnya 3 minggu, ada yang 2 minggu. Yang libur 2 minggu insya Allah aman. Artinya aman bagaimana? Kalau kita lihat jadwal skedulnya itu, posisi anak masih, meskipun anak itu ada yang pas KPAT kan jam kosong itu, anak-anak kan tetap masuk Bapak Ibu biasanya. Ya, itu bisa panjenengan manfaatkan. Bisa panjenengan manfaatkan untuk waktu PPL 2 atau PPL 1 RPP 2 lah, RPP 2 ataupun RPP 3. Itu bagi yang liburnya hanya 2 minggu. Hanya 2 minggu. Artinya skenario PPL bisa panjenengan laksanakan untuk full PPL 1, RPP 1, PPL 1, RPP 2, PPL 2, RPP 3. Ya. Sehingga apa? 3 RPP, 3 pembelajaran itu bisa panjenengan laksanakan tanpa menghadirkan siswa yang sedang libur, enggak. Berarti tinggal panjenengan koordinasi dengan kelas panjenengan dan kepala sekolah wakakurikulum untuk mengambil praktek pembelajaran plus ya implementasi RPP plus praktek pembelajarannya. Jadi di situ aman. Sekarang yang agak kesulitan ini panjenengan untuk yang liburnya 3 minggu, berarti untuk implementasi RPP 3 atau PPL 2 ya, panjenengan tentunya ada kesulitan di sana kalau menyesuaikan dengan jadwal. Kalau menyesuaikan dengan jadwal dari Ustadz Eko. Nah, ini opsinya diserahkan panjenengan Bapak Ibu. Panjenengan bisa petung dengan pihak sekolah, mau memasukkan siswa yang panjenengan gunakan praktek boleh di tengah libur, kalau memungkinkan. Kalau itu, tadi keuntungan yang didapatkan, sebagaimana disampaikan Bu Yuyun, panjenengan bisa memperbaiki masukan dari pada waktu praktek kedua. Pada waktu praktek kedua kan ada masukan. Nah, masukan itu tidak mungkin untuk merevisi yang pas praktek itu. Mesti digunakan untuk merevisi praktek berikutnya, praktek yang ketiga. Implementasi RPP 3, praktek ketiga. Nah, jika panjenengan itu bisa menghadirkan siswa di tengah libur, maka itu akan lebih baik produk panjenengan. Tapi kalau terpaksa tidak bisa, panjenengan bisa ambil opsi pada minggu yang sama dengan praktek yang kedua dan RPP 2. Sehingga pada praktek kedua RPP 2 itu dalam 1 minggu itu panjenengan punya 2 tugas, yaitu mengimplementasikan RPP 2 dan sekaligus mengimplementasikan RPP 3 beserta
videonya masing-masing. Monggo segera dikoordinasikan dengan pihak sekolah dengan kelas yang ingin panjenengan gunakan. Ngerti nggih? Jadi ini sudah clear. Artinya yang libur 2 minggu hanya di awal Juli sampai tanggal 18 aman, bisa diimplementasikan utuh. Tapi segera koordinasi juga. Tapi yang liburnya 3 minggu, yang praktek terakhir itu yang ada sedikit kendala, monggo disiasati dengan 2 opsi yang kami sampaikan tadi. Itu tujuannya biar panjenengan bisa maksimal dalam pelaksanaan PPL. Terus kemudian perlu disampaikan, berdasarkan pengalaman yang kita gunakan waktu peer teaching, terus kemudian produk video di Lokakarya, ini kelemahan yang paling menyolok dari Bapak Ibu semuanya adalah suara Bapak Ibu. Kalau gambar masih ya sebagian gambar juga apa ya ada sedikit masalah, gambarnya kecil, terlalu jauh. Monggo pada waktu PPL itu gambarnya dimaksimalkan. Apalagi ini saya belum berbicara satu yang digunakan untuk UKIN yang diunggah dari UKIN tadi. Jadi saya masih berbicara untuk PPL. Ya, monggo dari pengalaman yang kemarin untuk suara. Jadi kalau panjenengan tampilnya bagus, tapi kalau suaranya enggak muncul ini atau sangat kecil, guru Pamong sama dosen Pak Among, guru Pamong itu menilainya nggak bisa maksimal, Bu. Kira-kira. Kemarin sudah kita diskusikan dengan guru Pamong, dosen, gimana Pak ini? Tetap kira-kira meskipun tampilannya baik. Tidak dengar urut-urutan pembelajarannya. Nah ini mohon sekali lagi diperhatikan ya suaranya. Kalau bisa pakai double, suara ada ditaruh di apa ya? Mic-nya itu, mikrofonnya ditaruh di dekat leher. Ya, ada 2 mikrofon wireless atau pakai kabel, monggo, sehingga suara bagus, kemudian gambar bagus. Sehingga apa? Nanti tampilan panjenengan bisa maksimal. Nah, suara dan gambar. Terus kemudian yang terakhir, yang untuk video yang digunakan diunggah untuk UKIN. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Eko maupun Ustadzah Yuyun, monggo yang video yang asli, baik dari praktek RPP 1, RPP 2, RPP 3 itu betul-betul panjenengan simpan. Nanti enek apes-apese, bahasa saya apes-apese. Ada apes-apese panjenengan pada waktu ngambil yang keempat. Video keempat itu, video yang mau diunggah UKIN itu ternyata ada blesretnya, panjenengan bisa ambil salah satu video yang belum diedit. Kemudian diedit lagi, edit depan saja sama mungkin tengah-tengah yang kurang baik, itu panjenengan tambah. Sehingga memungkinkan bisa masih 30-40 menit. Kalau panjenengan yang asli dibuang, yang dipertahankan edit yang 10-15 menit, maka diunggah untuk UKIN itu nilainya sangat minimalis. Nah, sehingga tolong sekali lagi disimpan yang video fullnya, baik praktek PPL 1 atau RPP 1 saja bahasanya. RPP 1, RPP 2, RPP 3 panjenengan simpen, sehingga ada blesret-blesretnya pada waktu bikin video khusus untuk UKIN itu ada masalah, cukup mengedit yang asli itu, tinggal menambahkan depannya nanti Ustadz Eko yang teknis seperti itu. Nah, terus kemudian yang video UKIN Bapak Ibu, khusus video UKIN yang 45 menit itu mohon panjenengan ketika membuat video itu pilih dari RPP yang dipraktekkan, RPP yang paling ringan menurut panjenengan. Artinya paling ringan itu ya yang paling panjenengan kuasai. Jadi dari 3 RPP itu yang panjenengan paling kuasai mana, itu dipraktekkan lagi ya, diambil untuk video UKIN. Video UKIN. Nah, video UKIN. Sehingga
nanti video yang UKIN itu minimal 30, tapi menurut saya bikinnya panjang saja, nanti diedit jadi minimal 30 sampai 40 itu betul-betul video yang maksimal. Terus kemudian mengacu kepada instrumen PP, praktek pembelajaran. Karena apa? Nanti yang diunggah di UKIN itu alat penilainya yaitu instrumen PP itu, praktek pembelajaran itu. Jadi monggo diwoco betul, diulang-ulang betul, khususnya item 1 sampai 20, yang selebihnya item 2 penampilan itu monggo memang harus penampilan samapta, menarik, dan sebagainya. Tapi item tentang konten 1, 20 itu betul-betul diperhatikan. Jangan sampai ya, tujuan pembelajaran itu terlewatkan, tidak disampaikan. Urut-urutan apersepsi, memberikan apersepsi itu bagaimana, jika mata pelajaran itu kelanjutan, jika mata pelajaran itu memang baru. Terus di akhir yang kadang lupa itu bikin refleksi pembelajaran. Menyimpulkan itu harus melibatkan siswa, jangan langsung gurunya. Terus habis itu jadi menyimpulkan, terus kemudian ada penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, tampak, terus kemudian membuat refleksi Bapak Ibu, bagaimana anak-anak pembelajaran sehari ini menyenangkan, kurangnya di mana. Nah, itu kesan pembelajaran, itu adalah menilai hasil proses pembelajaran dan baru tindak lanjut. Dari yang saya nilai selama review maupun kemarin kompre itu rata-rata refleksi itu tertinggal. Terus kemudian yang tujuan itu ya sebagian ada, sebagian enggak. Nah, ini perlu panjenengan perhatikan. Sehingga apa? Ketika membuat video khusus untuk UP, betul-betul panjenengan hafalkan rubrik untuk UKIN ya. Untuk UKIN yang rubrik untuk praktek pembelajaran itu betul-betul ya setengah hafal, sehingga panjenengan runtut-runtutannya nanti hafal, akhirnya nilai semuanya terpenuhi. Jadi minimal nilai semuanya terpenuhi. Kalau menggunakan rubrik UKIN, usahakan baca keterangan yang nilainya 9 sampai 10. Jadi agak turun sedikit, nanti penguji bisa nilai 8. Tapi kalau panjenengan tidak membacanya, tidak pada posisi deskripsi untuk mendapatkan nilai 9, 10, bisa nanti meleset, nilainya minimal bisa nilai pada posisi 1, 2, 3, dan 4. Itu Bapak Ibu, itu Ustadz Eko, saya kira penjelasan dari kami sebagai tim kurikulum yang membantu Ustadzah Yuyun dan Ustadz Eko. Saya kira itu, monggo nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan bersama. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Iskandar ada tambahan terkait PPL? Pak Is mungkin? Oke. Kalau belum ada, buka sesi pertanyaan, monggo Pak Yustin Hilmi Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dipun nyalakan Pak, kersane langkung kenal. Ini fotonya mawon nih. Bu Siti Farida sudah masuk satu pertanyaan, Ustaz Eko. Oke, sekedar ini Pak Islam. Monggo dilanjut saja. Monggo Pak Islam. Pada PPL 1, RPP 1, dan PPL 1, RPP 2, itu kan keterkaitannya dengan PTK, RPP 1, siklus 1, RPP 2, siklus 2. Sedangkan pada RPP 2 itu sudah berbeda KD dan juga berbeda materi. Bagaimana itu Pak? Apakah bisa dituangkan ke PTK? Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, karena tadi menyinggung tentang UKIN, kami sebagai pendidik itu ada kesatuan yang namanya IGI, Ikatan Guru Indonesia, di mana IGI itu sudah bersifat nasional. Pertanyaannya adalah,
kami sebagai peserta IGI itu apakah bisa menambah poin untuk UKIN? Apakah bisa diajukan? Sedangkan yang kami punya itu kartu keanggotaan, dan apakah perlu surat keterangan dari IGI pusat? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Moga Pak Zainal dipun respon terkait PTK di PPL 1 RPP 2. Oke, terima kasih. Saya tanggapi yang di chat dulu. Bu Siti Farida. Mohon izin tanya Pak, untuk video yang diunggah UKIN itu video editan durasi 40 menit, ngaten nggih Pak? Nggih Bu, terima kasih. Jadi untuk video yang digunakan di UKIN nanti, jadi di luar PPL Bu. Tapi kalau terpaksa ngambil dari PPL boleh. Itu catatannya. Terus kemudian video yang digunakan UKIN itu adalah sebetulnya adalah video full Bapak Ibu. Ketika panjenengan ngajar misalkan 3 kali 45 menit yang SMA ya, atau 2 kali 45 menit, sebetulnya itu terus panjenengan edit lagi yang minimal 30 menit sampai 40 menit. Ya. Tapi jangan di-press 30 menit Bapak Ibu. Nanti kalau di 30 menit bawahnya itu nilainya sudah turun. Jadi monggo ya paling aman yang SMA itu sekitar 40 menit lah. Kalau yang MI, MTS atau SD, SMP ya sekitar 35 sampai 40. Itu paling aman. Itu sudah diedit. Jadi video yang itu sudah diedit. 40 menit itu sudah diedit. Aslinya adalah video full tadi. Nah, sesuai dengan proses pembelajaran panjenengan. Itu nggih, itu pertanyaan Bu Siti Farida. Terus kemudian dari pertanyaan Pak siapa tadi? Pak Yuslim. Ya? Oh, Pak Yuslim, nggih. Dari Pak Yuslim. Nggih, oke, terima kasih Pak Yuslim. PTK yang diminta dalam dalam PPL ya, itu hanya satu PTK, Bapak. Hanya satu PTK. Nah, kemarin kita diskusikan tentang kontrak belajarnya. Nah, di kontrak belajarnya itu bunyinya kelihatannya seolah-olah kalau panjenengan baca tiap RPP itu diminta PTK-nya. Akhirnya kita tadi malam diskusi banyak dengan Bu Yuyun, dengan Ustadz Eko. Terus kemudian kita sampaikan karena PTK itu adalah hanya tagihan satu PTK saja, maka PTK sebisa mungkin dicantolkan pada RPP 1. Nah, RPP 1. Sehingga gini, PTK itu kan ada siklusnya ya Bapak. Jadi ada implementasi, terus kemudian ada implementasi dianggap prasiklus, kemudian ada siklus 1, siklus 2. Dan itu kalau PAI itu kan pertemuannya kan hanya per minggu, 1 minggu 1 kali pertemuan, 2 kali 3, ada yang 3 kali 45 menit, 2 kali 45 menit itu ya. Nah, padahal seharusnya ketika dicantolkan di RPP 1, waktu siklus 1, siklus 2 itu kan sudah minggu kedua, minggu ketiga. Otomatis dalam pelaksanaan PPL itu nabrak PPL 1 RPP 2, nabrak PPL 2 RPP 3. Maka sebetulnya ada 2 kegiatan, Pak. PPL-nya tetap jalan, di satu sisi PTK-nya juga jalan. Jadi PTK tidak ada kaitannya dengan RPP 2 maupun RPP 3 jika PTK-nya dicantolkan ke RPP 1. Ngaten. Monggo panjenengan yang mensiasati teknisnya tetap tidak boleh akal-akal aja, tidak boleh ngarang, tetap jalankan siklus di situ. Di sisi lain panjenengan memenuhi PPL 1 RPP 2. Sehingga apa? Siklus di PTK itu sampai terakhir selesai tidak mempengaruhi proses jadwal-jadwal yang ada di PPL 1, RPP 1, PPL 2, PPL 1, RPP 2, PPL 2, RPP 3. Ngoten nggih? Clear nggih? Clear. Artinya tidak berubah KD. Jadi KD-nya tetap yang digunakan yang pertama tadi. Nah, jadi artinya panjenengan
menghadapi dua sisi, yang satu sisi menyelesaikan PTK sampai selesai siklusnya, sampai bikin laporan, yang satu terus menjalankan proses PPL 1, PPL RPP 1, RPP 2, RPP 3 gitu. Itu Bapak. Terus kemudian pertanyaan panjenengan yang kedua terkait dengan asosiasi. Kelihatannya kalau asosiasi itu kalau kita lihat di rubrik UKIN tidak ada yang membunyikan seperti itu. Tapi kalau dikenaikan pangkat itu ada kredit poinnya biasanya menjadi anggota asosiasi. Tapi kalau saya pelajari di portofolio tidak ada yang menampung anggota organisasi. Apa itu masuk di pengabdian? Pengabdian, ya? kalau pengabdian kan kepanitiaan. Nah, nggih. Dan dengan yang diterima adalah ketua ada SK, ada surat keanggotaan, nggih. Nggih, betul, Ustaz. Kalau menurut saya bisa dimasukkan di pengabdian asalkan ada keterangannya, Ustaz. Kalau panjenengan ketua, jadi keterangannya yang dua ya Ustaz Tiko ya, ketua dan bukan ketua, nggih. Nggih, sama sekupnya nasional. Berarti kalau ada surat keterangan, oke. Kartu anggota, surat keterangan yang mendukung secara legal yang menunjukkan panjenengan sebagai anggota asosiasi atau anggota apa itu, monggo panjenengan masukkan di pengabdian. Ngoten. Nggih. Nggih, terima kasih. Monggo yang lain Bapak Ibu. Jadi mungkin terkait portofolio nanti Bapak Ibu sudah harus mulai menyicil nggih. Sudah mulai mengklasifikasikan, jadi biar tidak dadak-dadak begitu, karena pengalaman tahun lalu itu portofolio itu seharusnya bisa dilengkapi lebih banyak, tapi tidak dilengkapi karena waktunya mepet, karena penyediaannya atau penyiapan berkas-berkasnya sehari 2 hari sebelumnya, sehingga harapannya untuk sekarang Bapak Ibu sudah mulai mencari hard file-nya, kemudian dijadikan soft file, kemudian mulai diklasifikasikan, sehingga nanti ketika awal bulan Juli itu tinggal unggah-unggah saja, panjenengan tidak harus baru mencari file-filenya. Jadi karena ada waktu lama, nanti ketemu teman, oh kita kayaknya pernah jadi panitia apa, minta SK-nya, kita pernah jadi apa. Jadi saling mengumpulkan mulai dari sekarang, mumpung masih sekolah belum libur dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah musim liburan akan sulit untuk mencari data-data tersebut baik di sekolah maupun di teman sejawat. Monggo Bapak Ibu, kalau tanya Pak, tanyakan nggih. Tanya Pak, Pak Eko, tanya Pak Eko. Pak Sinten, Pak Eko. Pak Agus, Pak. Mohon maaf kameranya mati, rusak Pak. Ya mohon maaf Pak. Ya, monggo, di laptopnya ya. Terkait dengan tadi Pak, siklus 1, siklus 2 yang terkait dengan PTK tadi, saya menguati lagi kemarin itu pas waktu kami buat RPP 1, 2, dan 3, kalau nanti untuk pas waktu PTK itu misalkan RPP 1 karena yang satu pakai tipek, yang satunya tidak gitu saja. Misalkan nanti PTK-nya terkait dengan peningkatan belajar siswa dengan media video. Nah, yang satunya jadi membuat RPP yang tidak video seperti itu. Jadi mengajarnya konvensional, yang satu pakai video. Apakah seperti itu juga diperbolehkan Pak Eko? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus. Monggo Pak Zainal. Bisa ditanggapi mungkin? Terima kasih Bapak. Oke, karena dalam satu RPP itu memungkinkan panjenengan melakukan beberapa kali pertemuan ya Pak. Jadi satu RPP bisa meskipun PPL-nya itu PPL RPP 1 hanya diambil videonya sekali, yang mana misalkan RPP itu ada lebih dari 2 atau lebih dari 1 kali pertemuan dalam RPP. Biasanya seperti itu. Pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Nah, itu bisa panjenengan terapkan di pertemuan 1, misalkan pertemuan 1 panjenengan tidak menggunakan tipek. Baru pertemuan 2-nya panjenengan menggunakan tipek.
hal seperti itu boleh, Pak. Boleh. Tapi hanya saja kelemahannya, kalau panjenengan nanti tidak menerapkan TIPEK di situ, dinilai RPP praktek panjenengan otomatis ya agak berpengaruh. Karena apa? Dalam praktek RPP 1 maupun praktek pembelajaran nanti itu menjadi penilaian TIPEK-nya. Itu. Jadi TIPEK-nya menjadi penilaian. Monggo lah jenengan siasati. Ya, jenengan siasati. Artinya bisa saja mboten napa-napa. Tapi jangan sampai mengorbankan dari salah satu di penilaian di PPL-nya atau di RPP 1 terus kemudian hanya demi mengejar PTK-nya. Jangan. Eman-eman. Dua-duanya dijalankan. Atau pakai metode saja, Pak. Misalkan metode atau media oke ya. Tadi sama saja sebetulnya. Ada yang metode sehingga nanti di pertemuan kedua di RPP yang dicantoli PTK itu kalau mengangkat metode yang pertama itu belum ada metodenya, baru pertemuan kedua pada siklus itu menggunakan metode sesuai dengan pilihan judul panjenengan. Jadi itulah penyesuaian RPP yang digunakan dengan PTK dengan yang tidak. Jadi kuncinya RPP-nya harus berubah nanti sebagai lampiran PTK-nya. Artinya apa? Ada perbaikan. Jadi itu Bapak. Jadi monggo boleh pakai metode media, tapi jangan sampai di awal menghilangkan TIPEK, akhirnya dimunculkan TIPEK. Tapi kalau yang panjenengan unggah itu RPP-nya ada TIPEK-nya, terus videonya ada TIPEK-nya, enggak masalah, Pak. Ya itu sebagai bahasa saya nggih rada apus kromo nggih untuk mensiasati PTK-nya. Tetapi pertahankan yang video panjenengan unggah dan RPP yang panjenengan gunakan, yang RPP panjenengan gunakan pada waktu digunakan untuk RPP 1, PPL 1 diambil videonya yang lengkap karena itu dinilai. Itu. Saya kira itu Ustaz Eko. Oke, terima kasih Pak Zainal. Monggo, mungkin masih ada yang ditanyakan atau cukup? Pak Saiful Muntoha. Oke. Tanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ketika saya menyimak tentang PTK, dalam PTK kan ada prasiklus, siklus 1, 2, dan 3. Untuk yang RPP 1 itu kan bisa dikaitkan dengan PTK yang kita angkat. Kenapa kok dalam RPP 2 dan 3 itu kan kemarin dibicarakan beda KD. Otomatis kalau beda KD itu berarti kan pokok bahasanya lain. Nah, hal itu kan tidak bisa diterapkan dalam PTK nanti RPP 2 dan 3. Kenapa kok tidak tadi dikatakan oleh Pak Zainal ya, nanti untuk yang sebagai bahan laporannya nanti kan untuk pas PPL 2, RPP 3 berakhir nanti disertakan PTK-nya. Kenapa kok tidak sekali jalan itu loh Pak? Kenapa kok yang RPP 2 dan 3 itu kok tidak match dengan siklus 2 dan 3 itu Pak. Terima kasih. Ya, bisa langsung dijawab Ustaz Eko? Ya, monggo Ustaz. Gini Ustaz, kebijakan panas 3 RPP itu seharusnya adalah 3 RPP dari kelas yang berbeda. Sebetulnya kelas yang berbeda, bukan hanya KD yang berbeda saja. Kelas yang berbeda otomatis KD-nya berbeda. Nah, jadi artinya PTK itu kan harus dilakukan pada KD yang sama karena belum tuntas, belum mencapai KKM, ada permasalahan, kemudian dicari obatnya. Sehingga siklus 1, 2, 3 atau siklus 1, 2 lah, itu adalah penyelesaian dari sebuah KD tadi. Dari sebuah KD. Jadi kembali ke kebijakan panas, Ustadz. Kebijakan panas harus mengambil 3 RPP itu dari dulu bunyinya kelas yang berbeda, tapi masih ditolerir ketika kelas paralelnya banyak, asalkan KD-nya berbeda, mboten napa-napa. Misalkan SMK itu SMK kelas 10, 11, 12, kelas 12 sudah hilang sejak
awal Februari sudah habis ujian. Nah ini kan tidak mungkin diterapkan untuk PTK diambil untuk terkait itu, sehingga KD berbeda. Nah idealnya Ustadz, idealnya dalam pelaksanaan PPL ini ketika tidak daring itu ya panjang, jadi mungkin bisa 3 bulan Ustadz PPL itu. Karena PPL-nya pendek, 1 KD belum tuntas sudah harus diganti dengan RPP beda KD lagi, terus belum tuntas lagi sudah diganti RPP beda lagi karena per minggu. Padahal PAI itu 1 minggu hanya 1 kali pertemuan, nggih. 1 kali pertemuan. Nah, ini tidak memungkinkan untuk itu. Maka tadi saya jelaskan alternatif solusinya. Nah, ini menjadi permasalahan nasional. Solusinya yaitu RPP yang 1 sebagai cantolan PTK monggo digunakan. Terus kemudian pada selesai kok sudah ganti KD, yaitu keniscayaan karena apa? Waktu yang disediakan oleh PANAS untuk PPL itu harus mewajibkan ganti KD karena RPP 2 beda KD. Demikian juga pada RPP 3 beda KD. Padahal proses PTK kalau 2 siklus itu yaitu prasiklus minggu pertama, siklus 1 minggu kedua, siklus kedua minggu ketiga, apalagi pakai siklus 3. Nah, itu PPL 3, PPL 2, RPP 3 selesai, kalau pakai 3 siklus, PTK belum selesai Ustadz. PTK belum selesai. Maka tadi saya dari awal sudah menyampaikan solusinya, monggo PPL biarlah berjalan sesuai dengan jadwal PPL, nanti di sisi lain kita menyelesaikan PTK sesuai dengan siklusnya, yaitu menggunakan nyantol pada RPP 1. Sehingga kita harus bisa membedakan, jangan dicampur. Karena apa? Yaitu kebijakan PANAS, KD berbeda, tapi tidak disediakan durasi yang memenuhi waktu untuk itu. Tapi kelihatannya nanti panjenengan ini secara offline ini ya secara offline itu betul real teaching di kelas tempat PTK, terus sehingga dalam 1 RPP harus sampai selesai, bukan hanya 1 minggu tapi 1 RPP selesai. Nah, bahkan nanti PTK-nya bisa tiap RPP dimintai masing-masing RPP misalnya PTK. Kalau kita baca sesuai dengan kontraknya, setiap RPP itu dimintai PTK. Tapi ternyata tagihannya 1, maka kita siasati seperti itu. Itu akan lebih berat. Insya Allah ini dengan seperti ini panjenengan akan ya dimudahkan. Ya harus ada sedikit lah untuk menata itu, mensiasati itu. Saya kira itu Ustadz jawaban dari kami. Sudah sangat clear dan jelas, nggih? Nggih, Pak. Terima kasih Pak Zainal. Jadi, Bapak Ibu, memang sebenarnya PPG itu kan 2 semester, nggih. Jadi 2 semester itu adalah 1 tahun, 1 semester itu 6 bulan. Nah, ini panjenengan 1 tahun 2 semester dikebut dalam waktu hanya 4 bulan, sehingga ya berkejaran waktu, ya ada keuntungan bagi panjenengan, tidak harus meninggalkan keluarga dan lain-lain. Kemudian ya kalau nanti sudah offline, nanti insya Allah akan ya itu tadi yang sesuai keinginan, misalkan terkait PTK dan lain sebagainya pasti akan seperti itu. Jadi intinya di PPL ini tagihannya Bapak Ibu 3 RPP, kemudian 3 video, kemudian 1 laporan PTK. Jadi ada 7 tagihan di PPL. Jadi 3 RPP, RPP 1, 2, 3, video implementasi RPP 1, 2, 3, kemudian laporan PTK lengkap. Nah, laporan PTK lengkap kan berarti dari siklus 1, 2, dan lain sebagainya, monggo disiasati dengan trik-trik tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Zainal tadi, sehingga 7 tagihan di PPL ini bisa terpenuhi, sehingga panjenengan dapat lulus, dapat nilai. Karena begini, kenapa harus ada PTK dan lain sebagainya? Karena ada beberapa guru di Indonesia mungkin ada yang belum pernah sama sekali mendengar PTK itu apa, seperti apa PTK itu, sehingga di PPG ini diadakan
pembuatan proposal, kemudian implementasi di pembelajaran seperti apa, sehingga laporan akhirnya seperti apa, sehingga nanti pasca PPG Bapak Ibu bisa melakukan PTK yang baik dan benar, walaupun secara sempurna tidak bisa didapatkan ketika PPG saja. Jadi nanti monggo bisa ditindaklanjuti sebagai RTL, karena nanti di review itu juga ada RTL terkait apa saja yang harus panjenengan lakukan pasca PPL tersebut. Itu berikutnya ada Pak Abdul Wahab, monggo. Ya Ustaz, jadi mohon maaf kalau nanti pertanyaannya tentang UKIN Ustaz. Untuk menyiasati video yang akan diupload di UKIN, kita bisa menggunakan video yang diunggah ketika PPL ini. Tadi saya dengar dari Pak Eko, untuk harinya kan terkait dengan seragam itu seragam murid atau seragam guru, ya, atau bagaimana Pak Eko? Untuk terkait dengan menyesuaikan hari itu maksudnya memang kita menyiasati itu kita sesuaikan murid kita pada hari itu gitu nggih. Untuk lebih jelas. Jadi jadwal yang diberikan oleh Panas itu 14-15 itu hari Kamis dan Jumat. Jadi untuk mensiasatinya ya maka ya seragam guru maupun seragam muridnya ya disesuaikan, karena kalau Kamis Jumat misalkan kalau di SD itu kan kalau Kamis mungkin masih batik, Jumatnya sudah pramuka mungkin ya. Jadi jangan sampai nanti rekaman di hari Senin Selasa seragamnya merah putih itu dipakai di UKIN, begitu maksud saya. Jadi mensiasati boleh mensiasati tapi jangan terlalu kelihatan dalam tanda kutip nih. Jadi itu tadi. Jadi harus disesuaikan, walaupun nanti di prolognya UKIN nanti bisa dilihat di YouTube lah, video UKIN prolognya itu kan menyebutkan tanggal berapa. Nah tanggal berapa itu kan jelas hari apa. Jadi untuk mensiasatinya maka ya disesuaikan seragam murid maupun seragam guru. Kalau guru kan mungkin fleksibel, tapi kalau murid itu yang mungkin nggak bisa, kecuali yang di ini ya, di mahat yang di pondok. Mungkin kalau hari itu seragamnya beda mungkin bisa, tapi kalau yang mungkin di SD terus seragamnya putih di hari itu kan mungkin akan berbeda nanti. Itu Pak Abdul Wahab. Terima kasih. Oke, cukup nggih Bapak Ibu? Nanti kalau bisa di-share, Pak. Iya, linknya nanti Ya. Rekamannya kami share nanti. Ya, Bapak. Biar nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Ya. Ya cukup nggih Bapak Ibu terkait PPL. Jadi ya agak sedikit bernafas lega nanti ketika PPL Bapak Ibu terkait rutinitas dan lain sebagainya. Untuk jadwal akan kami share nanti di hari ini nggih, hari Selasa mawon nggih. Dari ini untuk jadwal rutinitasnya supaya Bapak Ibu besok kembali fokus dulu ke uji kompre, karena masih ada yang belum uji kompre. Senin dan Selasa nanti akan kami share hari Selasa untuk rutinitas. Biar fokus begitu, tidak terpecah pemikirannya. Nah ini Iya Bapak. mumpung ini hari Minggu kami lakukan supaya ada waktu yang lama untuk berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian. Oke. Siap Pak Eko. Kasihan yang belum kalau di-share sekarang. Nah, makanya nanti menjadi pikiran lagi tambah oleng. Tapi gini Ustaz Eko, untuk video UKIN mohon dipersiapkan juga selama PPL, karena tanggal 15-16 kan masih libur juga. Monggo dengan sampaikan video yang UKIN itu ya selamat. Gege. Halo, bisa dengar Ustaz Eko? Gege, monggo. Terputus tadi, monggo. Oh, Bapak Ibu, karena UKIN itu tagihannya tanggal berapa, Ustaz? Video UKIN tanggal 15 ya? 14-15. Nah, 14-15 itu memungkinkan sekitar itu panjenengan ngambil video nopo boten. Kalau tidak memungkinkan, monggo panjenengan juga mempersiapkan video UKIN sebelum anak libur atau pas libur anak mau dimasukkan, monggo. Sehingga apa?
kalau memungkinkan itu sudah panjenengan siapkan, dipikirkan juga. Menurut saya ngoten. Mungkin bisa nukoni bakso lah pun beres toh Pak, anak-anak pun burun punan. Wah, Pokoknya yang tahu kan Bapak Ibu sendiri nanti yang memprediksikan, karena yang murid-murid sendiri. Enaknya begitu karena PPL di sekolahnya sendiri. Yang penting komunikasi dengan kepala sekolah. Sekolah dengan guru, dengan siswa. Oke. Yang penting dengan siswa Pak Eko. Pokoknya tumbas ini bakso pun penganut arek-arek punan. Ini nggih Bapak Ibu nanti dipersiapkan juga itu tadi catatan dari Pak Zainal terkait itu. Kalau memungkinkan mau rekaman real nggih monggo, kalau enggak ya bisa disiasati sebelum liburan. Karena juga kejar-kejaran dengan UPIN, portofolio juga harus disiapkan, video juga, kemudian nanti juga insya Allah nanti di jeda-jeda PPL ya Bapak Ibu, karena PPL santai ya. Jadi nanti kita akan mencoba mulai untuk induksi. Induksi di sini adalah penguatan terkait UP supaya Bapak Ibu semuanya nanti bisa lulus maksimal. Nanti akan ada tryout, ada bimbingan, bimbel lah kasarannya begitu. Selama beberapa kali yang akan membahas terkait kisi-kisi UP, yang akan membahas terkait soal-soal UP yang kemarin dikeluarkan dalam UP supaya nanti Bapak Ibu semuanya bisa lulus semuanya, sama-sama lulus, saling menguatkan begitu, saling sharing sampai menjelang UP. Jadi nanti di jeda-jeda PPL, di jeda-jeda UKIN, di jeda-jeda portofolio dan lain sebagainya, nanti kalau ada weekend ataupun apa, nanti insya Allah kalau ada tanggal merah akan kita sisipkan induksi terkait UP tersebut supaya panjenengan, karena kan sudah kelewat 1 bulan ya, karena UP-nya kan sudah bulan yang lalu, terus sudah nak lokakarya, pikirannya sudah oleh kemana-mana, membahas lokakarya, terus tambahan PPL, sehingga merefresh kembali nanti tryout dan kursus-kursus ini supaya menjadi tambahan bagi panjenengan supaya bisa lulus maksimal dalam tahun ini. Siap, Pak Eko. Ya, itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ada cukup nggih? Nggak ada pertanyaan nggih? Waktunya tinggal 7 menit. Nah, 10 kurang 7 menit. Pak Iskandar, mungkin ada tambahan? Pak. Pak Zainal cukup? Cukup, saya kira cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Selamat beristirahat sejenak sebelum besok dilanjutkan kembali untuk uji kompre bagi yang belum. Yang sudah ya bisa mempersiapkan berkas-berkas untuk portofolio mungkin ya, atau menyiapkan terkait PPL dan lain sebagainya, atau merevisi EPP dan lain sebagainya. Ajeng masak ini lho. Oke, setelah ini kita tutup. Masak. Pancinya. Pancinya menoleh pancing. Dan terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu, jangan lupa bahagia. Amin. Bapak. Doanya Pak. Dina, masa Bu Dina. Doakan kami Bapak. Iya Bu. Apa nih pancinya kok? Kok tahu? Lah mau masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak nasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko. Kehilangan kunci dapur. Dan diberikan kemudahan oleh Allah dan sampai Terima lulus. Atur suwun Bapak. Pak Zainal. Oh, yang angka, Lebu bareng, metu bareng. Betul Pak. Amin. Syukuran bareng. Semoga tetap sehat, semangat. Amin. Semangat. Assalamualaikum. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Pak Haris asisten ke Paris. Iya Pak Yai. Patasi Pak Imran Pak Yai.
keluarnya piye? Aku keluarnya ki piye Kak Desa ora ngerti. Keluarkan, Bu. Keluarkan, Bu. Telepon tutup. Klik left, Bu. Ora ana. Ada video keluar telepon Bu. Agak keluar. Tidak. Kita mut no. Bareng-bareng masuk bareng rasanya nikmat.